Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah, amma ba'du. Para hadirin sekalian jamaah Ikatan Keluarga Besar Jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Syiarah li Aula Musada Pondok Pesantren Baiatur Ridwan Bayanullah, insyaallah si hadir maupun si hadir di malam Selasa niki calon-calon hamba Allah yang mendapatkan jaminan Allah, yakni surganya sida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang iring kepada seluruh jamaah yang keluarga kadang jaring yang sehadir pada malam Selasa niki, dan pada beriak-riak mengucapkan puji serta syukur kepada sida Allah Ta'ala lebih daripada malam Selasa niki malik kita terkijanin oleh Allah nikmat sehat, sehingga dibalik nikmat niki terdorong kita oleh Allah kembali atau niat bertujuan lalu nuntut ilmu atau terlalu ngaji. Apa si perlu tergaji amulai dengan tarekat atau dengan tasawuf, terlalu ngaji dan ngaji diri teneli diri dan tamadasa diri dan agar dia tahu cara dia beribadah diri dan agar dia tahu cara dia membersihkan diri dia dari perbuatan yang tercela. Si kedua tujuan dia pada lalu ngaji tentang ilmu agama agar dia tahu hukum-hukum Allah, agar dia tahu bedian perintah Allah, hukum agama, dan hukum adat istiadat baru-baru, agar tak di antara kita sebagai jamaah tarekat pada ngerti paham dada ataupun ngerti paham link baru-baru si dalam berdasarkan tuntunan syariat agama Islam. Selanjutnya diiringi pada seluruh jamaah si hadir pada malam Selasa niki, diiringi pada si daripada beliau mengucapkan sholawat serta dengan salam, wabil khusus dan yang keaturan pada salah satu sosok junjungan alam, guru alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga Nabi, sahabat Nabi, para alim ulama, terutama para kiai, para tuan guru, para habib-habib yang selalu gigih memperjuangkan syariat Islam, yang selalu gigih di dalam menjaga kehormatan agama Islam, sehingga dinul Islam atau agama Islam si pelungguh saya misidat yang yakini niki, insya Allah teriak-teriak berdoa Islam dan terjaga kemurnianan, terjaga kehormatanan, terjaga kesucianan dari awal sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin.
Para hadirin sekalian keluarga besar jalur dakwah, yakni Jam'iyah Ahli Suluk Thariqah Al-Mu'tabarah Qadariyah wa Naqsabandiyah Syiara di Aula Musalla Pondok Pesantren Baiatur Ridwan Bayanullah Sidda Mulia oleh disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengajian telik malam pertama niki setelah selesai acara hall Langalit Maulana Syekh Tuan Guru Haji Abdul Aziz Bayanullah, sedikit yang ralat pengajian atau pembahasan di waktu hall mengenai nasab Tuan Guru Haji Abdul Aziz Bayanullah. Di yang tambah keterangan di dalam sedasa iki saya pertama kali nyebar agama Islam secara di Pulau Lombok ini, sehingga luwe masih di mana tahu sejarah parane Datuk Edi nyebar Islam di Lombok, parane Datuk Ahmad Rededet si pertama kali nyebar agama Islam, luwe masih marat si nyebar agama Islam si pertama di Lombok ini adalah almarhum Tuan Guru Umar Kelayu. Padahal ini salah penyampaian. Sebenarnya saya si pertama kali nyebar Islam secara di Lombok. Menurut nasab keterangan masalah si pertama kali nyebar Islam di Pulau Lombok ini Langalit sumber si Puan mau yang kutip keterangan Langalit catatan Tuan Guru Ahmad, Langalit Bapak Guru Mustafa, di keterangan Langalit Tuan Guru Haji Abdul Aziz Bayanullah, si nyikapin orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok ini adalah salah satu keturunan Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, si berasal Langalit negara Irak, si kani deklarasi negara Baghdadi, yakni negara Sinam kelahiran Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Saya sinu sekalian jamaah si pertama kali nyebar agama Islam di Pulau Lombok niki erana Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak niki teutus si guruna di negara Iran akan datang di Pulau Lombok untuk menyebar syariat Islam. Syekh Abdul Razak niki tak sering berhalwat, tak sering bersemedi, tak sering bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah. Tak berhalwat niki le Kota Mataram, si Tekelep, si kani daerah Loan Palu, si sering dikunjungi dan ziarahin si seluruh umat Islam secara di Lombok. Saya ziarahina adalah Syekh Abdul Razak. Lebih tak ada teman-teman di Loan Palu, Arab marana di teman-teman Arab marana di kuburan cuma dulu tahu tapat jelasnya tak berhalwat secara Syekh Abdul Razak. Makam secara di Loan Palu niki menurut penuturan Tuan Guru Haji Abdul Aziz Bayanullah niki arah teduh dulu. Arah teduh orang yang dikeramatkan si arah di Loan Palu tu arah teduh tengah. Si pertama adalah Syekh Abdul Razak, si kedua adalah Dadun Laut atau Dadun Segara, si kedua makam anak Yahdi. Nasi dalam bunuh niki ia tak nak berhaluan, ia tak nak berdebat mengasihkan diri
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dulu tak nak berhalwa, dulu tak nak bersemedi, akhirnya kebinaan yang dapat jelas berbentuk kubur. Padahal itu adalah tempat tak nak bertafakur syarat Syekh Abdul Razak. Luar bulan ini ada dua makam. Pertama Dadun Laut atau Dadun Segera. Sampingnya di luar ini adalah makam anak yang yatim si dan berdua ina amak atau ia dengan terurus dari sejak lahirnya terus tentu terjaga si Syekh Abdul Razak. Semasa datang Syekh Abdul Razak silik bumi Lombok niki akhirnya Syekh Abdul Razak niki dengan puas nyebari Islam untuk memperluas ajaran Islam di daerah Lombok niki. Maka politik Syekh Abdul Razak harus mempersunting seorang perempuan yang mempunyai kaste, seorang perempuan atau suku dengan ini lah ada keturunan bangsawan Lombok. Cuman dan persunting niki tidak tersebut di dalam kisah Tuan Guru Haji Abdul Aziz saat situ mau yang berkedua Sayyidina wallahu a'lam bisa sama. Hanya sibna cerita Syekh Abdul Razak merangkri disebut dengan ini keturunan bangsawan Sasak Lombok. Sekarang Syekh Abdul Razak niki ia cikal bakal melahirkan raja-raja secara Lombok. Ia si pertama kali melahirkan raja-raja Lombok seperti Kerajaan Bayan, Kerajaan Silaparan dengan Kerajaan Pejanti. Si yang sebut ini keterangan nasab si keturunan Syekh Abdul Razak Silaparan. Syekh Abdul Razak sekalian jamaah setelah dia mempersunting seorang perempuan bangsawan Sasak berdua ia bijen, berdua ya anak lah marah bahasan kita. Anaknya ini adalah Sayyid Zulkarnain. Sayyid Zulkarnain ini adalah bijana si Syekh Abdul Razak si pertama. Si kedua anaknya niki Nina, dinama apa? Nina bijana syarat Syekh Abdul Razak setelah Sayyid Zulkarnain. Sayyid aran bijana putrina si Nina syarat Syekh Abdul Razak niki arana Syarifah Latifah. Cita julukin kebangsawanan Sasak arana Dinda Rabi'ah. Dinda Rabi'ah niki nasab ada sebuah kaste. Cita sadegelah si dengan Sasak aran Syarifah arana Syarifah Latifah. Siaran Sayyid Zulkarnain niki terkenal di zaman si Maki niki adalah Syekh Abdul Rahman. Aran tergunana, aran lahirnya adalah Sayyid Zulkarnain. Setelah dia menjadi waliullah, menjadi seorang wali gaus, julukannya Sayyid Zulkarnain niki adalah Syekh Abdul Rahman alias walinya nyatu si arah ali Rambita. Nah, Sayyid Zulkarnain ini adalah salah satu raja pertama siara di Silaparan. Raja pertama Silaparan adalah Sayyid Zulkarnain atau Syekh Abdul Rahman alias walinya nyatu. Nah, ini menurut keterangan Tuan
Tuan Guru Haji Abdul Aziz Bayatullah di menurut keterangan lahan di Tuan Guru Ahmad. Ya sumber yang bisa dipercaya, benar atau tidak, wallahu a'lam bisawab. Sejarah atau babat Lombok. Setelah dewasa seorang Sayyid Zulkarnain atau seorang Syekh Abdul Rahman jadi raja yang punya tekelek. Sayyid Zulkarnain atau Syekh Abdul Rahman itu bangsanya adalah sultan. Arang kesultanan Sayyid Zulkarnain ini adalah Sultan Anjani, karena ia tidak peduli ikan bakal anak si Mina, si paling benci adalah Dewi Anjani. Raden Zulkarnain atau Sayyid Zulkarnain atau Syekh Abdul Rahman alias Wali Nyatu niki sekalian jamaah ndek sekit seninakna duit seninakna cuma tangan jalur nasab sedikit yang cerita sidang agar tak sampai kelimpuran aku terangkan bahwa Syekh Abdul Rahman atau Sayyid Zulkarnain dekalian Wali Nyatu niki berdua ya anaknya niki arak telu mama dua ina sekit. Mama si dua niki si paling beli adalah Raden Komalajaga, si kedua adalah Raden Komala Sakti, si ketelu adalah Dewi Anjani karena ia seorang perempuan atau dengan Dilan. Ya sedeklat Denda Anjani. Di antara telu anaknya atau bijana seorang Raden Zulkarnain atau Syekh Abdul Rahman niki si paling beli anaknya adalah Raden Komala Sakti. Raden Komala Sakti niki ia bersama ton anak dengan telu lain ina pada bapa lain ina Raden Tembelak Mangan. Raden Tembelak Mangan atau bahasa kita doyan mangan atau bahasa aslinya Raden Tembelak Mangan itu menurut kisah ceritanya adalah Tembelak Mangan lupa dia. Raden Tembelak Mangan itu ya lain ina pada bapa. Nah, amun si segi bapa segi ina Raden Komalajaga, Raden Komala Sakti dengan Dewi Anjani atau Denda Anjani. Lain ina pada bapa Raden Tembelak Mangan atau doyan mangan atau doyan neden. Aran aslinya Tembelak Mangan ini doyan neden. Nasab keturunan tangan Raden Komalajaga ini berdua yang bijak, berdua yang anak manik. Mama dua anaknya niki sekalian zaman darah ina mama dua. Di antara simpati si pertama adalah Raden Durani, Raden Madrani, Raden Sukrani, si keempat Raden Marani. Raden Durani, Raden Madrani, Raden Sukrani, Raden Marani, empat bersaudara niki berpisah. Dia tepu di pangutan arak le sekar bela pandai besi, arak le pangutan, arak le rumah. Nah, yang punya duit keluarga pangutan ni le rumah, arak keluarga besar pangutan ni le sekar bela pandai besi. Si le pangutan ni saya sino si tepu adalah Raden Durani. Raden Durani sekarang le pangutan. Raden Durani inilah yang pertama kali mengasalan kerajaan Pakutan. Kerajaan Pakutan si pertama kali ngaraan kerajaan di Pakutan setelah hancurnya kerajaan Selaparang, kerajaan Gel-Gel, kerajaan Cakre, kerajaan Sindu, kerajaan Pakisanan, terakhir berdiri kerajaan si arah di Pakutan. Cuma karena kuat berdiri, dia suwe, dia
sampai setahun Arab 6 bulan. Menurut kisahnya Arab 6 bulan berdirinya kerajaan Pagutan si Tadirian si Raden Durrani. Nah, wafatnya Raden Durrani niki berdua ya bijana Arab 2 Dina dengan mama si paling belit mama arana Raden Nurdinah. Si nomor 2 arana Dendaya. Raden Nurdinah niki lain anakna, Raden Dendaya niki lain anakna. Yang baik langan le jalur Dendaya. Dendaya niki sekalian jamaah ia memperanakkan para alim ulama secara Pagutan yang berdua keturunan garis-garis keturunan darah lain keturunan dengan alim tua, dengan soleh, dengan taat bangsa tuan guru salah satu garis keturunan erana moyang Meli si tekelir erana tuan guru Meli. Tuan guru Meli niki moyangnya atau datune si penghulun presaktimu erana Haji Habib atau Haji Imam. Nah setelah di zaman moyang Meli hancurnya kerajaan Pagutan Arab istilah gobok dalam gobok luar. Gobok dalam gobok luar. Gubuk dalam niki bangsa Raden, gubuk luar niki campuran. Si deparan gubuk dalam niki langan di madrasah le pondok pesantren atau madrasah secara di dalam persaktimu niki ia adalah gubuk dalam sampai di batas akhirnya le budaya niki le gubuk bagian dalam. Luar gubuk dalam atau gubuk di luar niki di dalam niki campuran Arab dengan Beli, Arab dengan Islam. Nah si muasain nangale masjid presaktimu niki sampai le tanah milik almarhum Datuk Saleh niki dikuasai si anak abang, dikuasai si dengan Bali. Bukan milik orang Islam, dikuasai si anak abang. Nah, sehingga di gubuk dalam niki berdirilah masjid pertama di Pagutan niki adalah Masjid Al-Hamidi si pertama si Tadirian si almarhum Maulana Syekh Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Tuan Guru Haji Abdul Hamid salah satu pendiri Masjid Al-Hamidi. Si pertama si demak masjid, si kedua Al-Hamidi di luar niki. Nah niki masjid pertama di Pagutan, cuma masjid si pertama di Lombok niki arah Teluh. Masjid pertama di Lombok niki arah Teluh. Pertama masjid Bayan Beli, si kedua masjid Rambitan, si kedua masjid si kedua setelah di Rambitan niki tempatnya atau tahunnya persis di mimbar masjid secara di pertemuan. Telu masjid secara di Lombok, pertama masjid Bayan, si kedua masjid Rambitan si di Lombok Timur, si kedua masjid di Lombok niki tempatnya tahunnya di pertemuan persis di mimbar masjid di pertemuan. Lalu ya sedangnya si masyarakat pertemuan sewaktunya membangun masjid secara di pertemuan. Karena ya sedangnya masjid secara di pertemuan niki membangunlah Tuan Guru Haji Abdul Hamid masjid pertama di Pagutan persis tahunnya di madrasah di Presaktimu dulu makun Tuan Guru dulu yang bingung si masyarakat Pagutan. Maka sejauh-jauh anda berziarah, sejauh-jauhnya lalu mubur pada arah wadi di Pagutan, maka dekna mele napatnya, dekna mele ziarahinya si masyarakat Pagutan. Saya sini makam Tuan Guru Haji Abdul Hamid, dulu atau kuburnya wadi sini sekalian jamaah dia mendirikan Masjid Al-Hamid. Nah
Terberari di dalam kisah ampuna berdiri Masjid Al-Hamidi syiara Al-Hamidi niki terbuka tanah niki antara dengan Hindu dengan Islam. Ampuna bau ngerebutan tanah niki karena antara Hindu dengan Islam niki segi darah, ya segi awak antara Hindu asal dengan Islam secara identik. Gara-gara na bau ngerebut na tanah niki si dengan Islam lantaran dengan Hindu dia na tahu nyebut moyang na, dia na tahu nyebut daduk na, nengenut Durani atau Raden Durani di pengadilan anak agung Raden Dur bang. Setelah na dengan Islam nerangan ampuna si sebenarnya dia Raden Durani yang pernah menang suku Sasak secara lepresa dengan Islam secara lepresa niki yang pernah menang, yang pernah baik tanah silik Masjid Al-Hamidi niki sampai di tanah di Datuk Saleh niki ya dengan ya bau sina menangan nasi dengan Islam lalu berdirilah masjid. Setelah masjid di dalam bangun masjid kedua yakni di masjid niki dan masjid Masjid Al-Hamidi cita lain ada sekali Masjid Pusaka Pakutan ada Masjid Al-Hamidi. Le Masjid Al-Hamidi ini ada gubuk luar, gubuk dalam secara le madrasah no, gubuk luar secara le masjid. Lahirlah Bapak Tuan Zak, Bapak Zakaria niki secara lepresa timur tu lagi jadi wartawan. Setelah selesai jadi wartawan dia jadi DPR ngarang dia mozaik. Di dalam mozaik ini nyeritaan berubah nama Pakutan ini dari asal Pakutan menjadi gubuk dalam gubuk luar, dari gubuk luar dan gubuk dalam berubah menjadi Presa Timur dan Presa Barat. Ya wakaranya sampai kali Presa Timur, Presa Barat. Nah Tuan Guru Mariniki luwih keluarga kadang jadi termasuk Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Tuan Guru Mu'in Sarade Karangbuaya tu. Tuan Guru Abdul Mu'in Karangbuaya niki luwih seninana arak langan Jemberana lebali lebih seninana langan empat. Sehingga Tuan Guru Mu'in syarat di Karangbuaya niki berdua je bija mari Tuan Guru bijana adalah Tuan Guru Sanusi. Tuan Guru Sanusi niki mari berdua je bija Tuan Guru mari bijana adalah Tuan Guru Zohdi. Nah ya wah keturunan langan dek moyang mari langan dek denda yang niki garis keturunan langan dek bangsa dek golongan ni dah. Lagu amun temeta nasab, dia temeta langan nina, mama langan temeta. Kembali langan le Raden Nurdinah amus kudu si beru denda yang kane Raden Nurdinah. Raden Nurdinah niki mari memperanakan berdua yang bija teduh anaknya. Si pertama anaknya adalah Raden Sawal. Si kedua adalah Raden Munawiyah, si kedua adalah Raden Orman. Raden Sawal si paling beli, nomor 2 Raden Munawiyah, nomor 3 Raden Orman. Raden Sawal memperanakan Balu Basmah. Raden Munawiyah memperanakan garis keturunannya ni di pada berari di balik Datuk Dahlan. Datuk Tohri Sarale Presa Barat tu. Ya wah garis keturunan Haji Mahmud. Nah terus Datuk atau Balu Orman. Balu Orman niki memperanakan Malik adalah Balu Amung alias Balu Durrahman. Saya Balu Durrahman niki, Balu Durrahman niki bapaknya si Bapak Sip. Bapak Sip yang kok tidak empah-empah di Bapak Sip tu. Bapak Sip ni tak baliknya deh. Mungkin balik tu enak tu, dedeket wakan tu. Balu Amung berdua anak, Pak Pusi, Pak Puhi,
Paku Kincino keturunannya ya. Balo Munajah keturunan kadang jarina. Datuk Dahlan, Datuk Tohri sini sembawang. Balo Sawang keturunan atau Raden Sawang keturunan Balo Pasmah. Balo Pasmah niki bedui yang bisa. Dan utilam sana deh pertemuan yang penarak Haji Meder. Katuan Haji Meder lek pertemuan. Nah, Balo Pasmah niki Malik memperanakkan Tuan Guru. Balo Pasmah niki anaknya Tuan Guru, Tuan Guru Ahmad atau Guru Ahmad atau Balo Ahmad atau Paku Ahmad atau Guru Ahmad. Guru Ahmad niki mentoaknya dengan Ali, mentoaknya termasuk dengan soleh. Ada Baluk Sukrani. Baluk Sukrani niki nutut tarekat Tekopa. Nah ini Baluk Ahmad, Tuan Guru Ahmad niki Malik memperanakkan Malik berdua ya bija, berdua ya anak. Aran anaknya niki ada Bapak Udin alias Bapak Najamuddin sini mana haji setelahnya haji ada Haji Burhan atau Haji Burhanullah. Paling beli anaknya si Aran Balo Ahmad niki ada Paku Muhammad alias Paku Emet. Paku Emet, apa nama Paku Emet sini semeta. Aran aslinya Bapak Muhammad. Bapak Muhammad niki berdua bija. Aran bija nani Haji Hidayatullah alias Bapak Ipin. Terus dua uwi Bapak Marzuan, Mar Isinoah anak-anakannya. Anaknya si kedua langan ekonomi Bamba adalah Bapak Udin alias Bapak Najamuddin. Setelahnya melaksanakan ibadah haji Haji Burhanullah. Haji Burhan ini sekalian jamaah tak menuntut ilmu tarekat si pertama le ampenan pejerok. Aran gurunya le ampenan pejerok niki arana Tuan Guru Haji Abdul, Tuan Guru Amin pejerok. Datuna si Tuan Guru Haji Abdul Hamid siaran pejerok. Setelah berkembang ilmu tarekat, bedanya Malik ilmu niki si siaran Bapak Burhan niki, bedanya kelanjutan ilmu tarekatnya. Apakah ini penuntunan Tuan Guru masih arah di atas ini? Udin kena diangkat Datuk Amin Pejerok. Bedanya kelanjutan ilmu ini, beda ya di Lombok Tengah. Ling Datuk Amin Pejerok tu lagu tahunan Lombok Tengah luar lagu mobil Tuan Guru sia Amin Medano datang setelah nama hari siaran Pak Kuliah niki dengan Bapak Haji Siddiq le Lombok Tengah. Bapak Siddiq niki ya si berguru le Lombok Tengah. Aran guruna Tuan Guru Mahyudin di Jafar Sadiq. Tuan Guru Mahyudin Ali Jafar Sadiq niki adalah salah satu sosok mursyid tarekat Qadariyah Wangan Sabaniyah Sita Nudud almarhum Datuk Siddiq. Ampun kenal Tuan Guru Mahyudin niki si almarhum Datuk Burhan niki lantaran ibadah. 5 tahun berguru siaran Haji Burhan niki hujahnya bapaknya siaran Balo Ahmad. Sehingga Balo Ahmad niki yang nuntut ilmu masih di ampenan Pejerok. Apa yang anaknya bapaknya si anaknya Mesa amun masih tahu sembahyang anak barat tikmat sempurna akun sembahyang amun masih berkiblat anak barat. Coba beda kiblat tak ada sembahyang doang anak barat timur anak sembahyang bingung bapaknya. Orang ajar pedekku ku kena gimana kali gimana suruh aku balik ada kiblat dalam timur dia paham wayahnya ternyata suruhnya bapaknya meda guru selain anak barat timur anime meda setelah dapat guru le Datuk Mahyudin yang sudah tahu status perjalanan ilmu ini ternyata anak masih tinggi
tinggi perjalanan zikir dari zikir la ilaha illallah menuju zikir Allah. Dari zikir Allah niki mari promona langan namo le Tuan Guru Mahyudin Ali Jabal tadi adalah zikir nafas, ampas, tanapas, nupus dengan nuhus. Zikir kelima, zikir bibir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lisan adalah zikir bibir. Di atasnya zikir lisan, zikir la ilaha illallah adalah zikir ismuzan, yakni zikir Allah. Di atasnya zikir Allah niki adalah zikir nafas. Ya zikir nek ada puni si bibir, nek ada puni si hati, ya ada puni si dalam ilmu rahasia. Berarti zikir nafas niki adalah zikir perjalanan sekarang. Perjalanan zikir menuju zikir nafas, ada tahu bernafas marak nafas Nabi, ada tahu bernafas marak nafas wali, ada tahu bernafas marak nafas bangsa mukmin muslim, tak ada bernafas marak nafas putih, ada nafas binatang. Coba bikin dong. Nafas binatang dengan nafas kita hampir berbeda. Nafas binatang, nafas kita lentur. Amun berani badu kelelahan. Amun acom, amun berani kelelahan ngendol adalah acom. Amun tidak kelelahan masih ngendol dompet aku membawa pihak kemarahan acom. Tidak ada badai yang kemana acom atau marah binatang yang sudah perlu tuntut ilmu hakikat, tuntut ilmu zikir nafas, tuntut ilmu zikir sakaratul maut. Ada tak tahu zikir sekarang, ada tak tahu zikir bernafas, marah nafas junjungan baginda Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya si bedana promo langan di ajaran tarekat siaran di ampenan pejerok le almarhum Maulana Syekh Dato' Amin Pajarok. Siaran Haji Burhanullah niki berdua ya bijak malik anak aran anaknya si paling belik adalah Tuan Guru Haji Abdul Azim Bayanullah niki wang nasab sangat darah awak langan Tuan Guru Haji Abdul Azim bertemu yaitu Sayyid Abdul Razak. Lagu sebenarnya dengan aku terbuka agar tak sampai nokolan jiwa kesombongan tidak dengan ngaku. Nah niki nasab niki keturunan Raja Selambaran niki berdua ya. Tanda bukti dia sekedar ngaku-ngaku. Dia sekedar ngaku-ngaku bangsa Raden. Karena duit dengan ngaku Raden, nasabnya tidak tahu, keturunannya tidak tahu. Ngaku ya bangsa Raden, bukti nembe. Bukti ini ada telu. Sebagai bukti bahwa hidup keturunan bangsa Raden. Pertama, bukti niki berupa bentuk lempengan kekuningan. Le kekuningan niki bertulis nama Zulkarnain alias Syekh Abdul Rahman Wali Nyatu. Le baliknya niki lampak Gajah Mada, le bawahnya lampak naik Gajah Mada, le atasnya ni muanya saran Gajah Mada. Le baliknya niki arah tunu kata-kata sandi si wajib dinanti si bangsa keturunan bangsa Raden. Niki dalam bukti bangsa keradenan dia kanggo sungguh terkecuali. Contohnya bilangnya seandainya keturunan raja niki merari dengan berbangsa, dia terima ya niki sekalian zaman. Lantaran apa? Dia dengan berbangsa dengan merari. Dia bangsa denda dengan memerari, dia bangsa baik dengan memerari, dia bangsa biasa tolak. Baru terkanggu nyunggulan pihak niki. Lempengan niki sebagai bentuk bahwa dia adalah tahta pusaka generasi penerus bangsa Radenan. Tulisan Raden Zulkarnain
le bawahnya Arab tertulisan. Sedia bahasanya tidak tahu, le baliknya le atasnya Arab muka Mahapatih Gajah Mada, le bawahnya lampak naik Mahapatih Gajah Mada. Niki keturunan Raja Selaparan. Amun di darah aku, misalnya keturunan jam dan aku, bangsa Raden, bangsa Aditya, dengan akui bangsa Denda, parana yang bangsa biasa tolak baru kesaling hujang. Warga bangsa baik, aku bangsa Denda, kanggung menurut dulu. Oh, dia kanggung berani ni, dia nak berbangsa, berbukti ni ada bangsa lalu. Amun anda lalu bangsa Raden, berbukti ni. Nah. Amun dah saat di sini baru ampun saat dia mana menarik lagu dek kedua dek karena kita wah pembedaan ilmu tarekat ini si dinanya ide nokolan darah Raden. Si kedua ada bukti bangsa kerajaan ini keris ini adalah keris Nagaleon. Si mona hadiah tangan le kerajaan Majapahit. Si kedua songket, si keempat batu bumi, si tegelap telur bumi. Nah songket ini menurut habat cerita, dan tahu dah le Karang Genteng tahu dah songket ini yang pernah pagutan ini terbagi jadi telur. Pagutan Sukamulia pegading Presak dengan pegading Batuyan. Pegading Presak dulu di Balai Presak, pegading Sukamulia berada di Karangbuaya. Pegading Sukamulia di Balai Karangbuaya. Pegading Batuyan berada di Balai Karanggenteng. Niki ia bersematon Karanggenteng, Presak dengan Karangbuaya. Nah, Tuan Guru Haji Abdul Aziz niki malik berdua bijak niki seketurunan dengan yang niki. Paham sudah sekalian zaman niki? Nah, niki tidak ada sampai barang Tuan Guru Haji Abdul Aziz dan asli pakutan dan dokong-dokongan malik. Saya marah Tuan Guru Haji Abdul Aziz dan pakutan ada sanad ada bukti meh B, ada ngaku raja bukti meh, ada bangsa lalu bukti meh. Ini aku bangsa raja boleh bukti. Buktiku keris, buktiku sebuah lempengan. Lalu gara-gara ilmu tarekat ini nyuruh kita wah nanti predikat Raden. Sangat di dalam kubur, di dalam bangsa Raden, di dalam bangsa Menak, di dalam bangsa Lalu, di dalam bangsa Menteri, di dalam bangsa Tuan Guru. Si jadi pembedaan di dalam kubur tergantung ilmu dengan amal. Di dunia kita jadi ahli ibadah, insya Allah selamat kita. Timak ada bangsa Menak, timak ada bangsa Raden, timak ada bangsa Lalu, dia ahli ibadah. Sampok na sutodok dari dalam kubur. Sampok itu. Dia nak ceritanya Tuan Guru Nogin selamat dari dalam kubur. Dia nak ceritanya dengan ahli Nogin tema kubur langsung sampok. Belum tentu masih Tuan Guru Nogin selamat. Belum tentu ahli maksiat kita mereka. Siapa tahu li akhir umurnya ia bertobat di jalan Allah. Nyebut kalimah la ilaha illallah terkumpul. Yang mengenal dalam kitab ilmu mantiq, tiada bahagia orang yang berbuat baik, tiada celaka orang yang berbuat jelek. Tiada bahagia orang yang berbuat baik, tentu selama hidupnya ia jadi dengan baju, ia jadi dengan taat, ia jadi dengan soleh. Lalu kebajuanan karena riya, kebajuanan karena sombong. Ia baju, ia pintar karena takabur. Cuma di akhir umurnya bahkan lagi jaga besi malaikat malah sampoknya tolongnya. Di mana ahli maksiat durhaka gerana gawe larang-larangan Allah, tetapi dia bertobat di jalan Allah, la ilaha illallah. Di akhir umurnya tanahnya surga daging kumbe. Mara angkun subuh hamba Allah hidup di zaman Nabi Allah Musa sekalian zaman. Di zaman Nabi Allah Musa arah ahli maksiat si tetamang surga. Di zaman Nabi Musa si tetamang surga. Datanglah wahyu nenek tiba di Nabi Allah Musa. Musa kekasihku, arah suku panjaku terjelu dari atas sampah. Di darat beli mandi, di darat beli nalan. Li
lalu ya sapah gini kumbe ya pagi reus ya sembahyangin ya sholatin ya tanam ya kuburan ya wahai Musa ya ngesa-ngesa bedanya ahli maksiat si mati di dalam bak sampah darinya berkatakan di suku kubang maka kawannya wahai Musa bedanya mati dia kenalan ya ahli maksiat sini ada orang gawe perintah Allah lingku boksino lalu karena perintah Allah jalanan si Nabi Allah Musa jalanan pandi rausna sembahyangna talat setelah talat malam pertama ngimpi Nabi Allah Musa maka dia dah masuk surga keberatan Nabi Allah Musa sekalian jamaah apa nyuruhnya keberatan maka dengan soleh dan mereka dengan dia soleh dan masuk surga lalu Nabi Allah Musa ngaji balik di sini Allah Ta'ala ini ini kaji suka lere lalu kita panjang kaji bernama si pula si kawe maksiat dan masuk surga apa ini rasul apa amalan aku dah besok betul-betul berusaha ampuh juga sangat mandi rasul ada gawe lewat ada suruh nyampe amanah tu jalanan dedek ikut campur le perbuatan kulit Allah Ta'ala kalau Nabi Allah Musa ngadi Nabi Allah Musa cerita sekalian jangan ya ngadi lalu yang di surga beda si ahli maksiat di dalam surga ya datang surga ahli maksiat amalan apa gawinnya aku udah masuk surga sedangkan selama hidupnya anda tahu si suku kubuk anda gawe maksiat ngarang lain gawe wahai Musa aku nangis luntur dengar suara dengan baca selawat wahai Musa aku nangis luntur dengar suara selawat sambil kuiringi lisanku baca selawat hatiku baca istighfar yang ampun ya Allah dan gara-gara siapa aku dah masuk surga karena kita amalan terduwe wirid terduwe ajaran mereka badana kita zikir syariah zikir mereka zikir hakikat zikir ma'rifat zikir lisan zikir hati zikir sir-sir zikir rahasia zikir nafas zikir ampas zikir tanafas zikir luput zikir sakaratul maut badana itu si permasalahan lagu makan terbuka mereka kumbena entah tertuntut lagu dia jauh ngamarah guru badan itu baju-baju gawe ibadah syariah baju-baju gawe ibadah tarekat baju-baju gawe ibadah hakikat dan makrifat lagu nyata tak tertuntut itu boleh ngomong dia gawe ibadah dia gawe puasa dia gawe sembahyang bangun biar benda kita masuk ke jalan bekah kasus kita di mana tembak ilmu kaya dengan ahli maksiat ia udah pernah masuk ke lantaran tobatnya ia tulen tobat marah tobat siti nasuh berarti mata jadi dengan alim bangsa tuan guru contohnya dengan alim sih karena Allah dengan alim dengan karena Allah amun alim karena Allah Ta'ala tidak karena duitnya ampuna datang lantaran kurang ampuna kurang tidak lantaran sugihnya ampuna datang lantaran miskin ampuna kurang ampun dengan alim karena Allah tidak lantaran sugihnya ampuna berdoanya lantaran miskin ampuna kotak sugih miskin ya pada doa ampuna berdoa ya berdoa karena sidang Allah subhanahu wa ta'ala dan amun jawab nganu cara insyaallah berselamat sih sekalian jamaah paham sekalian jamaah niki niki nasab uraian keterangan keturunan dengan Syekh Abdul Razak secara le doang balu no kurang lebih sibut yang aturan amun salah langan cerita yang niki cerita niki boleh salah tidak bisa benar tapi si yang sampai niki menurut cerita si bau dah akuin kebenaran cerita niki sehingga si cerita niki sumbernya dengan alim bangsa tuan guru wabillahi taufiq wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Allah kun fayakun. Allahumma ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak ya kalamullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sallu ala nabi taqabbal